Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafnilman. Saya dari kelas B SPI semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah intelektual mazhab Ciputat. Tapi sebelum itu saya memulainya dengan salawat al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wa hada siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dengan kita membaca salawat ini justru kita menjadi terbuka dari keterhubungan menuju keluasan, dari kesempitan menuju keluasan. Oke? Saya akan memulai dengan apa itu mazhab Ciputat. Mazhab Ciputat lahir dari sebuah kegelisahan komunitas Ciputat terhadap dunia yang terbelah antara dunia umum dan ilmu agama. Karena itulah yang terjadi saat ini, di mana dunia yang dibentuk oleh Barat yang mencoba memisahkan kedua hal yang seharusnya berjalan berdampingan. Mazhab Ciputat adalah cara pikir atau untuk melihat keluasan dunia yang terbelah dengan otak yang memiliki kesadaran dan keluasan. Karena dengan keluasan itu kita tidak lagi dikurung dalam sudut pandang baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Dalam kuliah ini kita mencoba menggabungkan atau menghubungkan kedua dunia yang terbelah ini antara ilmu umum dan ilmu agama. Dan dengan itu kita membutuhkan kesadaran otak besar yang dimiliki oleh otak yang besar untuk mewadahi dunia dan keluasannya. Seperti halnya di masa saat Islam menguasai 1/3 dunia yang melahirkan otak-otak besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, dan lain-lainnya. Tokoh Islam adalah produk daripada keluasan cara berpikir. Justru dengan itulah kita mencoba menggali kesempatan dan kesempitan untuk menumbuhkan keterbukaan dengan keluasan dunia. Seperti pada abad ke-17 saat kebangkitan peradaban Barat yang menciptakan kolonialisme dan imperialisme. Itulah yang menciptakan manusia yang mati sebelah. Apa yang dimaksud dengan manusia mati sebelah? Adalah karena ilmu umum dan ilmu agama yang coba dipisahkan. Kita analogikan ilmu umum dan ilmu agama itu seperti dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu menjatuhkan ilmu umum dan ilmu agama. Asyhadu alla ilaha illallah, ilmu agama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ilmu umum. Dalam satu tarikan nafas. Keduanya harus sejajar. Seperti halnya kita membaca syahadat itu sendiri. Dan di win inilah lewat mazhab Ciputat ini kita mencoba mensejajarkan ilmu umum dan ilmu agama itu agar menciptakan keragaman yang menghidupkan ekosistem yang membangun keterhubungan dengan peradaban dunia. Peradaban dunia. Banyak yang mengatakan bahwasannya tempat lahirnya Islam di Mekah adalah tempat yang terisolasi karena zaman dulu dianggap zaman jahiliyah. Padahal Mekah tidaklah seburuk prasangka kita. Mereka yang kita anggap jahiliyah atau bodoh, justru mereka yang lebih dahulu mengenal peradaban dunia. Dari mana mereka mengenal peradaban dunia? Jawabannya adalah dari jalur dagang. Dan ternyata jalur dagang di Mekah sudah ada sejak 2 Masehi atau bisa dikatakan jauh sebelum Islam datang yang dibawakan risalahnya kepada Rasulullah SAW. Pra-Islam bukanlah tempat yang terisolasi. Mekah adalah titik temu dari jalur dagang dunia yang menghubungkan pemikiran dan literasi peradaban internasional. Itulah menyatakan bahwasannya kita jika mengcompare dengan mazhab Ciputat ini, apa sih persamaan mazhab Ciputat dengan jalur perdagangan Mekah? Mereka memiliki satu kesamaan. Bagaimana Mekah dahulu yang dianggap daerah terpencil, di saat itu ada Imperium Romawi dan Yunani yang menguasai dunia saat itu. Justru Mekah hadir menjadi titik temu dari peradaban. Lewat apa? Lewat jalur perdagangan. Di Ciputat pun kita seperti dimarginalkan, kita dipinggirkan. Tapi itulah
adanya UIN, kita mencoba menjadi titik temu antara ilmu umum dan ilmu agama untuk menghidupkan kembali peradaban, untuk menjadi titik temu itu dan mengakhirkan peradaban dengan keluasan pemikiran dan cara kita berpikir ke depannya. Mazhab Ciputat adalah kesadaran untuk membaca. Karena dengan membaca kita bisa mengenal dunia, melihat keluasan, sedangkan jika kita tidak membaca itu akan membunuh diri kita sendiri. Mengapa demikian? Membaca dan menulis adalah fondasi kemanusiaan, karena mereka yang tidak membaca bukanlah manusia. Mengapa dikatakan bukanlah manusia? Karena mereka yang tidak membaca tidak bisa melihat atau tidak bisa melihat keluasan di dalam diri dia sendiri. Ketuhanan dan kemanusiaan harus menjadi fondasi kita untuk terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Kesadaran kita bangun ialah untuk menghidupkan ilmu. Kesadaran yang melahirkan orang-orang yang luar biasa otaknya, yang memikirkan negara ini, yang memikirkan masa depan untuk kedepannya. Begitulah presentasi dari saya tentang mazhab Ciputat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.